the monetary system, sistem moneter. Kita masuk. Awalnya kita akan menjelaskan mengenai uang. Silakan dicatat. Uang adalah aset di dalam ekonomi, di mana orang-orang biasanya secara reguler menggunakannya untuk membeli barang ataupun membeli jasa dari orang lainnya. Jadi itu arti uang. Cukup diketahui aja. Nah, ada beberapa fungsi uang di sini. 3 fungsi uang yang Anda harus pahami. Yang pertama adalah medium of exchange, ya. Yang kedua, unit of account. Yang ketiga, store of value. Seperti tertera di presentasi ini. 3 ini akan kita jelasin satu persatu ya. Kita masuk yang pertama. As a medium of exchange, nilai tukar. Nah, itu bahasa Indonesianya. Medium of exchange itu nilai tukar. Ya, seperti biasa. Seperti nilai tukar yaitu adalah barang. Jadi uang itu adalah sebuah benda yang diberikan pembeli kepada penjual ketika mereka menginginkan membeli barang atau jasa. Jadi uang ini adalah sesuatu yang diterima antara pembeli dan penjual. Secara sepakat kita terima antara pembeli dan penjual bahwa ini sebagai alat pembayaran. Nilai tukar, alat tukar sebagai medium of exchange. Medium itu alat, exchange itu pertukaran, alat tukar. Oke. Itu fungsi yang pertama. Dahulu kala alat tukar ini mungkin kalian pernah sebelum ada uang apa yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu, zamannya agraria atau pertanian, atau sebelum lagi zamannya bangsa pemburu. Apa sih yang dilakukan mereka untuk bertukar-tukar mengenai ini? Anda kenal dengan istilah barter, ya kan? Barter. Jadi bertukar-tukar. Tapi ada kesulitan dari barter ini. Selain kalau barter ini ada kesulitannya, yang kesulitan pertama adalah ini nih. As a unit of account, fungsi yang kedua, unit of account, suatu ukuran unit. Nah, itu bahasa ini, ukuran unit adalah suatu ukuran bagi orang-orang yang menggunakan uang sebagai pernyataan harga ataupun mencatat hutang. Nah, gitu. Is the yardstick people used to post price and record debts. Jadi ini record debt. Adanya uang memudahkan orang yang barter tadi itu ya, orang yang barter tadi. Apakah layak seekor ayam ditukar dengan seekor mobil, sebuah mobil? Layak nggak? Nah, di barter, pada saat barter sulit untuk match atau namanya mencocokkan keduanya. Tapi ketika ada ukuran uang, Anda langsung tahu, oh, mobil lebih mahal daripada ayam gitu loh, sehingga bisa dilakukan pengukuran unit of account. Yang terakhir adalah store of value. Store menyimpan, value itu nilai. Jadi sebagai penyimpan nilai. Contohnya gimana? Adanya uang, artinya dulu. Store of value adalah benda yang digunakan oleh orang-orang untuk dapat memindahkan daya beli dari saat ini ke masa depan. Itu artinya dari saat ini ke masa depan. Itu artinya. Nah, maksudnya apa? Adanya uang, kamu bisa tabung di bank sehingga nilainya, karena ada bunga bank, nilainya akan tetap stabil sampai
masa depan gitulah ya. Contohnya apa? Anda sudah pernah belajar sebelum ini basic tools of finance kan? Anda menghitung future value dari 100.000 dengan bunga 10% misalnya. Tahun depan berapa? 110.000. Contohnya gini. Contohnya Anda nabung di 110.000 ya, 100.000. Anda akan membeli barang di tahun depan di mana barang tersebut juga bakal naik. Contohnya, permen sekarang belum tentu harganya 100, belum tentu tahun depan harganya 100 juga kan. Jadi pasti ada kenaikan. Nah, store of value itu akan menjamin bahwa uang yang digunakan untuk membeli permen tadi akan bertambah juga karena ada mekanisme bunga. Nah, that's store of value. Jadi menyimpan nilai. Oke. Selanjutnya. Di dalam istilah dalam keuangan ini ada istilah liquidity. Liquidity artinya adalah likuiditas. Likuiditas, apa sih artinya likuiditas tuh? Likuiditas adalah kemudahan sebuah aset dikonversi dirubah menjadi uang. Likuiditas. Jadi contohnya, menurut kamu mana yang lebih liquid? Mudah mana menjual, merubahnya menjadi uang? Ini adalah tablet Intuos saya atau makanan jajanan puasa saya. Memang ini mahal, tapi ini lebih sulit dijual. Tapi let's see kentang ini gampang karena ini makanan. Makanya berarti makanan ini kita sebut lebih liquid. Likuiditasnya lebih cepat ini dibanding tablet Intuos saya. Mana yang lebih gampang? Mana yang lebih liquid? Kamu bisa menjawab sekarang. Mana yang lebih liquid antara deposito di bank dengan rumah kamu? Tentu saja deposito di bank, di mana setiap saat kamu bisa menguangkannya kembali. Tapi rumah nggak liquid. Rumah harus menunggu sampai dia terjual dan menjadi kas bagi Anda. Jenis uang sekarang, ya. Jenis uang ada beberapa. Yang pertama adalah yang disebut commodity money. Commodity money. Dan yang kedua fiat money. Nah, commodity money apa? Saya bacakan di sini. Adalah uang yang berbentuk komoditas, berbentuk sesuatu dan memiliki nilai intrinsik. Contohnya emas. Emas punya nilai kan? Emas nilai. Punya nilai intrinsik nih. Dia emas punya nilai. Nah, emas ini bisa jadi alat tukar, dia bisa jadi uang. Bisa jadi alat tukar karena dia punya nilai intrinsik. Nah, emas bisa jadi alat tukar ya. Emas, terus silver, perak, cigarettes ini juga bisa jadi alat tukar. Di penjara, rokok itu benar-benar sangat berharga. Ya, rokok itu benar-benar sangat berharga. Jasa kita dibayar dengan rokok ya, karena di sana tidak ada peredaran uang secara secara kayak uang kita, uang kertas gitu. Nah, ada nilai intrinsik. Sekarang fiat money. Fiat money itu uang yang menjadi berharga, menjadi alat tukar karena ada undang-undang pemerintah yang menyatakan bahwa uang ini adalah ini. Contohnya apa? Uang kertas kita itu. Kebetulan dompet saya tidak berada di sekitar sini. Uang kertas kita bisa itu nilai intrinsiknya cuman kertas itu aja kan?
Hanya kertas itu nilai intrinsiknya. Tidak ada nilai intrinsik, beda dengan emas. Tapi nilai kertas ini menjadi 75.000, 100.000 karena ada pemerintah yang menyatakan undang-undang. Itu adalah fiat money. Contohnya apa? Koin, uang kertas, deposito, cek, dan itu adalah uang yang menyatakan. Uang, bentuk uang ya, ada jenis uang, tipenya ada komoditi dan fiat money. Di Indonesia dan di belahan dunia lain, uang juga bentuk uangnya itu ada yang namanya currency. Currency itu yang uang kita pakai sehari-hari, koin dan uang kertas. Tapi selain koin dan uang kertas, ada cek yang gampang diuangkan, likuiditasnya cepat, gampang diuangkan, sehingga itu termasuk uang, ya. Jadi uang itu kalau di ekonomi kamu nggak hanya pikir uang kertas dan uang koin. Di ekonomi ada juga bentuk uang lainnya, gitu loh. Demand deposits atau cek, banking account, buka giro, itu adalah uang juga, gitu loh. Penjelasan selanjutnya kita akan beralih ke sistem perbankan. Oke? Stay di sini aja. Kita lanjut ke video berikutnya.